Halo, selamat malam. Balik lagi di IBL Talk, obrolannya para juara. Jadi hari ini kita pengen ngobrol sama beberapa bintang tamu kita yang mungkin nanti kita bakal undang beberapa anak-anak yang habis main di PON Papua gitu. Selamat malam Bapak Adi. Selamat malam, Kak Ronaldo Sitepu. Gue Iya. salut sih, maksud gue kalau di putranya gue salut sama perjuangan Sulut ya. Karena Oke. mereka berkali-kali kalau gue lihat dari penyisihan terus masuk ke semifinal, mereka juga sempat ketinggalan jauh di pertandingan penentu, tapi mereka bisa comeback gitu. Dan gue harap tadi kayak gitu tuh, udah jauh-jauh ternyata memang Iya, kejauhan. betul. Dan ya memang kualitas tim DKI tahun ini luar biasa gitu Kak. Iya, kalau DKI kita ya pastinya ya. Gue juga sebenarnya kayak tadi gue bilang gue selamat buat DKI dan salut juga buat Sulut ya kan. Tapi memang kedua tim itu menurut gue Sulut memberikan apa ya kejutan dengan dia bisa sapu bersih dari awal, tapi dia juga nggak mudah di. Maksudnya dari game pertama itu angkanya tipis-tipis di. Nah, sampai yang Betul, terakhir benar, pas dia mau masuk semifinal dia aja comeback kan. Dia dari benar. sempat ketinggal 20 poin kalau nggak salah sampai Iya, akhirnya dia bisa rebut tuh gitu dia iya, gue nonton maksudnya yang dia iya, menggunakan kesalahan-kesalahan dari Jatim gitu kan, nah itu iya, betul, terus nah DKI sendiri juga sama, DKI juga ketinggalan benar, dulu tuh ya kan iya, benar. tuh. Dan DKI hampir aja di semifinal kepleset juga Kak. Tapi dengan ketenangannya, dengan kalau gue yang menonjol DKI itu, kalau yang gue tandain ya saya, terus ada Altov, Aldi Hmm, hmm, Izatur, hmm. dan Bagir sih gue. Sama ini, gue suka big man mereka tuh nomor 14, Tio. Tio Tio, bagus banget tuh. oke. Iya, iya, iya. Kuat banget. Memang dengan badannya yang segede itu, tapi dia bisa maksimalin size-nya. Itu Iya. menurut gue pinter banget, dan pelatihnya juga Kak harus diapresiat nih, kayak Coach Tondi dan Coach Jali. Mereka benar-benar Heeh. kerja keras buat buat DKI, karena 3,5 tahun mereka persiapan. Dan ya kita lihat ya kan. Halo So, Kak Oki. Adi ya? selamat Halo, malam. Dodo, apa kabar? Sehat ya? Sehat Kak Selamat Oki. malam. Lu ngelihat PON ini gimana Gi? Menurut lo, banyak talentanya yang sekarang gue lihat ya informasi nyampe ke kita, tapi yang informasi kita Iya. dapat keren-keren. Gimana menurut lo? Iya, artinya menjanjikan ya kita lihat pemain-pemain muda sekarang. Kita emang sekarang dimudahkan dengan sosial media, tapi juga sosial media dan live streaming ini juga pengaruhnya bisa positif dan negatif. Karena si anak-anak muda ini pada saat tahu live, mereka aja semua pada pengen tampil. Buat gua nggak apa-apa gitu, selama bisa mengontrol semuanya. Tapi emang sekarang udah zamannya seperti itu. Dan dengan ini sebenarnya lebih gampang klub-klub untuk bisa melihat, terus juga coaching staff dari timnas muda juga bisa lebih melihat mana yang punya potensi. Ya gue sampai gara-gara hari ini mau ngobrol sama kalian juga gue mencatat banyak pemain muda yang akhirnya gue lihat, wah banyak juga ya ternyata yang sangat berpotensi buat ke depannya. Dan satu hal sih kalau gue cuma melihat bahwa wah menjanjikan 2023 atau kita ke depannya lagi banyak banget lah pemain-pemain muda kita yang bagus-bagus, gak cuman dari skillnya, postur juga ternyata punya, ada posturnya juga yang bagus. Di luar kita ngomong bahwa kita tetap butuh yang namanya naturalisasi. Jadi ini PON menyenangkan lah. Dari awal gue ngikutin dari Bangka Belitung dikagetkan sama Sulawesi Utara. Itu kan Ya. udah game awal tuh. Ya sampai gue sebagai orang Bandung, Jawa Barat gak lolos, sedih juga. Cuman ya udah, emang ini sebuah kompetisi yang buat gue ternyata kita bisa melihat hampir semua provinsi punya pemain-pemain bagus. Nggak tahu ya, ini gue kalau salah mohon maaf. Kalau dulu-dulu kita harus akui beberapa PON banyak mengambil pemain bukan dari provinsi tersebut. Kalau sekarang gue lihat banyak kan emang benar dari provinsi tersebut gitu. Iya. Jadi ini bagus gitu. Dan kalau ngomong tadi gue sempat dengar, oh persiapannya 3,5 tahun. Iya, persiapan 3,5 tahun. Makanya sampai DKI juara sampai nangis. Ya mereka Iya. panjang. Mereka tuh buat dua tuh yang bikin dia nangis. Nangis bahagia karena akhirnya DKI juara lagi. Satu lagi dia udah nggak digaji lagi kan, sedangkan gajinya bagus ya. Kalau beda kan bonus SEA Games sama bonus PON. Beda banget. Beda. Ya itu berarti masukan buat daerah-daerah lain, ya kan? Benar. Jadi Benar. jangan cuma pas PON aja, tapi terus nih didampingin. Kalau misalkan ada prestasi-prestasi lain, itu harus tetap ada ambil peranan kali Gi ya, menurut gue dia. Ini senangnya adalah gini ya, ngelihat
kalau udah ngelihat Jawa udah biasa, tapi kehadiran Sulawesi Utara atau di Putri ada Sulawesi Selatan, nggak ada yang mengira mengalahkan DKI di penyisian, walaupun akhirnya DKI tadi bisa menang lawan Sulawesi Selatan. Ya ini membuktikan bahwa semakin merata di setiap daerah gitu. Bangka Belitung walaupun tidak lolos, tapi kita tahu talentanya begitu hebat. Itu pun juga banyak pemain-pemain muda yang pantas ada di timnas, ya kan, yang pemain-pemain Satya Wacana. Emang sedih ya hari ini kalau buat kita penonton basket, ya habis. Tapi kita masih akan disuguhkan sama 3x3. Itu pun juga banyak pemain-pemain bagus. Jadi masih ada hiburan lagi lah di basket. Tapi ada satu pemain yang gua highlight nih, Fernando Manansang dari Sulut. Iya. Jadi perbincangan sekarang di basket tuh jadi perbincangan karena performanya menurut gua luar biasa nih anak itu. Nah, menurut Kaugi gimana nih tentang Fernando Manansang nih, Kaugi? Bener, sama. Fernando Manansang ini langsung di 2 game awal menjadi top scorer, terus juga langsung membawa, kita ngelihat juga bahwa ini pemain gede. Kita selalu kalau ngelihat pemain gede itu selalu seneng. Tapi kita kan ngelihat orang gede, dia bisa nembak gitu dan bisa ngolah bola. Satu hal yang bagus kalau buat basket kekinian ya, basket kekinian. Mungkin itu langsung menonjol, langsung orang pengen tahu siapakah Fernando ini. Langsung ya gue juga nanya, yaitu akhirnya dapat kabar bahwa emang sudah latihan sama PJ, tapi sebelumnya juga dia tercoret di Indonesia Patriot. Tapi artinya itu berarti dia fokus banget nih, waktu mungkin tidak terpilih dia fokus langsung di PON. Satu ajang pembuktian, dia tahu PON ini emang buat pemain-pemain muda ajang pembuktian di timnas, ajang pembuktian di klub-klub. Buat gue berhasil, tapi bukan Fernandonya sebenarnya menurut gue ya. Gue sih lebih melihat bahwa bagaimana coaching staff membuat chemistry dari pemain-pemain Sulawesi Utara ini begitu bagus. Setuju. Jadi akhirnya lihat game-game berikutnya nggak bisa bukan hanya Fernando. Oh, lihat. Halo Kak Adi, Kak Dodo, Kak Augie. Halo, selamat malam. Persiapannya berapa lama dan bisa diceritain nggak sama teman-teman IBL fans? Sebenarnya sih jujur singkat sih Kak ya. Kayak dulu abis prapon itu kayak kumpulnya sebentar doang. Kan pada lanjut di tim masing-masing kan, ada yang udah di IBL. Terus ada yang masuk IBL kayak aku, terus si Devin. Kemarin join latihan ponnya itu abis playoff di Mahaka itu Kak. Jadi waktunya bisa dibilang panjang sih nggak panjang, dibilang singkat sih juga nggak singkat. Semenjak abis playoff itu baru kita bisa kayak full tim gitu. Hitungannya kayak yang pemain-pemain IBL bisa baru join. Di situ kayak banyak banget rintangannya Kak. Kan ya sempet kita hampir setim kena COVID nih. Sempet nih. Terus fisik kita kan juga kayak nggak fit kan. Habis kena COVID juga harus balikin lagi lah fisiknya. Karena kan juga penyesuaian lagi lah ya. Ya, penyesuaian lagi. Gitu Kak. Lu gimana mendapatkan pengalaman lu di IBL sampai lu bawa ke PON? Itu seberapa ininya perubahannya? Drastis lah Kak, kayak di IBL kan mungkin ketemunya juga senior juga kan, kayak intensitas di dalam gamenya kayak tekanannya juga beda sama kayak di 5. Dulu kan aku sempat main 5 kan, jadi beda banget Kak, dari bentur-benturan main fisik gitu juga beda, terus sama mungkin trash talk gitu kan pasti juga ada kan kalau sama pemain-pemain basket senior juga. Emang di basket itu nggak bisa kayak lemas-lemas gitu Kak, bener-bener harus siap mental, siap trash talk, siap semuanya kayak harus siap gitu loh. Jadi pas ketemu PON jadi seumuran Habib juga nggak kaget gitu loh Kak. Jadi kan udah pernah ngalamin juga main sama yang senior juga kan. Jadi kayak ketemu yang seumuran gitu kayak udah biasa gitu Kak. Kalau Habib boleh mengevaluasi tim sendiri, apa yang membuat Jawa Tengah tidak lolos ke final atau bahkan tadi juga tidak bisa mendapatkan medali jadinya ya dari Jawa Timur. Kalau menurut saya sih evaluasi dari tim mungkin kita kayak belum konsisten gitu loh Kak Augie. Soalnya dari pertandingan pas lawan Sulut, lawan DKI juga kan kuarter 1, kuarter 2 kan kita sempat leading banyak kan. Hampir 20 angka itu. Kayak habis half time gitu kayak kita mungkin lengah, mungkin kita ngeremehin, mungkin kayak santai masih ketinggalan 18, santai masih ketinggalan 15, santai masih 10. Jadi dengan nggak sadar gitu kayak udah kaget, kayak udah sama nih skor, jadi kayak panik gitu Kak. Gitu menurut aku. Jadi ini ngomongin basket ya, basket itu butuh konsentrasi full sampai benar detik 00 harus konsentrasi, itu yang membuat ini. Kalau boleh tahu juga pengaruh nggak sih
efek kalau kau lihat beberapa pertandingan pemain-pemain Jawa Tengah cukup emosional, cukup emosi. Itu yang membuat justru beberapa kali turnover, beberapa kali shot selection-nya juga nggak baik. Pengaruh nggak sih, Bib? Kalau saya pribadi sih pasti pengaruh Kak, kayak emosi gitu kan, kayak kita nggak kontrol Kak. Harusnya Iya. kita passing, malah kita kayak ego kita kayak emosi, jadi shooting selection-nya salah. Bukan kita harusnya passing, malah kita eksekusi sendiri kan, kayak kita menuin ego kita Kak. Kayak ya Iya. emang itu emosi kita. Pengaruh banget sih Kak menurut aku. Ya, tapi ini benar-benar jadi apa ya? Jadi pelajaran banget ya buat tim ya. Nggak cuma buat Habib, buat siapapun mungkin juga tim-tim yang kita tahu kalau di basket ada kadang kehilangan momen, bisa hilang momen karena wasit, karena kejadian apapun lah di dalam. Itu yang mungkin emang harus belajar lebih sabar kali ya, Bib ya. Bener Kak Augie. Pelajaran apa nih, Bib, yang lu ambil dari PON kali ini, Bib? Mungkin kalau saya pribadi sih kayak attitude di lapangan sih Kak. Kayak ngehargain keputusan wasit harus diterima baik-baik. Kayak kalau aku kan orangnya kadang sempat protes, kadang enggak. Kalau protes berlebihan nanti takutnya di call wasit yang berlebihan kan. Jadi kayak menerima keputusan wasit gitu loh Kak. Sama menghargai lawan, pelatih juga gitu. Halo, Nando. Halo Kak Augie. Gimana, Nando? Halo Kak. Halo. Selamat ya, Bang Adi. udah ini story buat Sulut juga. Karena gue lihat juga, Ya, apalagi lu Tuhan. sebagai salah satu pemain yang sangat menonjol di tim lu ya. Gimana? Abis Perak gimana? Neng. Kan Tenang ya. pertandingan juga wajar, kalau menang itu wajar. Benar, Tinggal dari kitanya mau tanggapinya gimana. Boleh tahu nggak tadi apa sih yang disampaikan sama pelatih waktu kalian akhirnya yaitu medali perak aja yang Tuhan kasih justru. Tapi apa yang pelatih tadi bilang? Yang pertama sih selalu bersyukur ya apa yang dikasih, karena penting kita udah keluarin apa yang semaksimal mungkin. Itu hanya bonus katanya dari Tuhan. Tetap semangat untuk di pertandingan yang akan datang lagi. Bisa nggak ceritain sedikit seberapa keras sih latihan lu gitu di waktu selama 4 bulan itu, apa aja yang dikasih Coach Roland? Yang pasti kita bangun tuh jam 6, apel, ibadah, terus latihan pagi, latihan fisik, terus sambung sama latihan lapangan, rest, makan siang, sorenya balik lagi ke court. Sehari 3 kali latihan. Pendekatan Coach Roland Lengkong ini gimana, dan lu ngelihat Coach Roland Lengkong ini kayak gimana, Nando? Kan saya sama Coach Roland udah berapa tahun, dari SMA soalnya saya. Jadi mungkin pendekatannya care ya sama anak-anak semua. Kalau udah di luar lapangan tuh sering sharing gitu. Galak nggak, tapi galak nggak? Galak sih, galak, tapi udah nggak terlalu lah. Kan wajar ya kalau pelatih galak. Gini ya, nggak tahu kok gue pas dengar kayak gini gue langsung melihat bahwa gini, kedekatan pemain sama pelatih yang membuat chemistry dari Sulawesi Utara bagus. Iya. Kita jadi teringat sama yang pasti kita sering bahas yaitu Koriki dengan Iya. pemain-pemainnya. Ini jadi menurut gue tipenya mungkin hampir sama. Iya. Kedekatan sama pemain-pemainnya ini yang membuat mereka juga bisa perform dan bagus. Iya. Dan rela ngelakuin apa aja kau Gi, buat timnya. Itu yang Iya. paling penting sih, Kak. Nah, oke, salam buat teman-teman semuanya. Oke. Bener sih, seneng ya gue ngelihat beberapa nama sih. Ini kita ngomongin kan sebenarnya rising star dari PON. Bahkan kadang kita cuma dapat beberapa. Tapi ini kita lihat kalau dari Sulawesi Utara tadi bukan Fernando, ada si Grants, ada si Lemsun juga. Lemsun juga main bagus. Gue ya waktu di semifinal juga main bagus. Waktu ngalahin DKI juga main bagus. Terus juga di Jawa Timur justru gue ngelihat satu nama nomor 7. Gue sih mungkin gue kelewat, namanya James. Kenceng banget. Mainnya tuh, Kau Gi. bagus dan gosipnya main nih di salah satu klub baru kita katanya. Cuman itu bagus. Itu si pemain nomor 7 itu gue nggak pernah ngelihat, tiba-tiba buat gue sih ya di luar kita ngomong Ikram atau Marcel Bonfil, tapi Nova. dia menonjol si nomor 7. Thank you. Thank you, Kak Gi. Bye. Bye. Oke, thank you banget teman-teman yang udah nonton IBL Talk. Semoga kalian suka dengan konten ini, dan mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi di jam 7 malam hanya di IBL Talk, obrolannya para juara, dengan saya Adi Pratama. Saya Dodo Sitepu. Sampai Bye. ketemu minggu depan. Oke, bye.